Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dan selamat bertemu kembali dengan pelajaran sains. Dan kali ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan, yaitu tentang hukum Newton, terutamanya hukum Newton 1, 2, dan 3 tentang gaya yang bekerja pada sebuah benda. Mari kita ikuti penjelasannya berikut ini. Pelajaran kita awali dengan hukum Newton 1, namun kita sebelum mempelajari lebih lanjut tentang hukum Newton 1, mari kita amati tayangan video berikut ini. Ini adalah sebuah kendaraan yang bernama mobil dan di dalamnya ada beberapa penumpang, dan akan kita amati ketika mobil ini berhenti mendadak, baik secara direm maupun berbenturan dengan benda lain atau lebih sering terjadi namanya tabrakan. Yang akan kita amati adalah posisi duduk seseorang penumpang yang berada di dalam mobil tersebut. Mari kita amati bersama-sama. Nah, Nah, ketika terjadi tabrakan, maka penumpang yang ada di dalam mobil tersebut, nah ini tergerak, terdorong ke depan, seolah-olah penumpang ini itu bergerak ke depan. Nah, kenapa demikian? Karena sebenarnya penumpang ini kan duduknya tenang, diam. Jadi ketika direm mendadak, ini berusaha mempertahankan keadaan. Nah, nanti video berikut ini sebuah roda yang awalnya diam, tapi ketika dia itu digerakkan maka selamanya tidak akan pernah berhenti. Dua tayangan video tadi itu merupakan fenomena yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan hukum Newton. Nah, Sir Isaac Newton itu membuat teori yang disebut dengan hukum Newton 1, bahwasanya setiap benda yang memiliki massa memiliki sifat yang disebut dengan lembam. Lembam itu artinya benda akan tetap pada posisinya jika tidak mendapat gaya dari luar. Jika benda tersebut diam, dan selamanya juga akan tetap diam. Dan jika bergerak, maka selamanya akan terus bergerak selama tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda tersebut. Fenomena yang pertama tadi dalam video ada orang yang berada di dalam kendaraan dan kemudian kendaraannya melaju dan kendaraan itu berhenti mendadak karena berbenturan dengan kendaraan lain misalkan, maka orang yang ada di dalam mobil tersebut itu akan berusaha mempertahankan posisi duduknya, namun tidak bisa karena ada gaya pada mobil tersebut. Terus kemudian yang kedua, fenomena roda yang berputar. Roda tadi asalnya diam dan selamanya juga diam selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, misalkan digerakkan dengan tangan. Namun ketika roda itu tadi sudah digerakkan dengan tangan, berarti sudah mendapat gaya dari luar dan kemudian dia berputar, maka selamanya juga tidak akan pernah berhenti selama tidak dihentikan oleh tangan atau dengan gesekan. Nah, itulah fenomena yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan konsep hukum Newton 1. Oke, sekarang kita masuk pada materi hukum Newton 2. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang hukum Newton 2, mari kita amati tayangan video berikut ini. Tayangan video berikut ini. Nah, ini sebuah mobil dan kemudian mobil ini itu kalau dia tidak didorong atau tidak ditarik, maka selamanya mobil ini juga akan tetap berhenti di situ dan tidak akan kemana-mana. Dan kemudian kalau mobil ini didorong, maka yang terjadi, coba kita amati sama-sama. Kalau mobil ini didorong, mobil akan berpindah tempat, artinya mengalami pertambahan kecepatan juga dan kemudian mengalami yang namanya percepatan.
video tadi itu merupakan contoh fenomena yang berkaitan dengan hukum Newton 2. Nah, Sir Isaac Newton itu membuat kesimpulan teori yang disebut dengan hukum Newton 2 yang punya begini: jika benda memiliki massa mendapat gaya dari luar, maka akan mengalami perubahan kecepatan atau yang disebut dengan percepatan. Jadi mobil tadi itu diam, kemudian mendapat gaya luar, ya berupa gaya dorong, maka mobil tadi mengalami perubahan tempat, perubahan posisi, dan itu artinya mengalami perubahan kecepatan, dan perubahan kecepatan itu disebut dengan percepatan. Nah, sehingga dapat diformulasikan seperti ini. Jadi besarnya gaya, dan kemudian ini adalah massa, ini adalah percepatan, di mana F ini adalah gaya, kemudian M itu massa, dan kemudian A itu percepatan. Oke, sekarang kita pada latihan soal yang pertama. Meja yang masanya 10 kg didorong dengan gaya 100 Newton. Berapa percepatan yang dialami meja tersebut? Diketahui masanya 10 kg dan gayanya 100 Newton. Yang ditanyakan adalah percepatan. Nah, jawab, percepatan sama dengan gaya dibagi sama massa. Gayanya 100 Newton dan kemudian masanya adalah 10 kg. Maka percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang kedua, untuk latihan soal yang kedua, meja yang masanya 10 kg mendapat gaya dorong 100 Newton dan gaya dorong yang berlawanan arah sebesar 50 Newton. Jadi gaya yang pertama 100 Newton dan kemudian gaya yang berlawanan arah sebesar 50 Newton. Berapakah percepatan yang dialami meja tersebut? Nah, sekarang coba kita gambarkan, ini mejanya, terus kemudian ini adalah orang yang mendorong meja yang pertama yang gayanya adalah 100 Newton, terus kemudian ini adalah orang yang kedua yang mendorong meja yang berlawanan arah gaya yang besarnya 50 Newton. Nah, tentu kalau kita memiliki dua gaya seperti ini, maka kita harus cari total gayanya atau yang disebut dengan resultan gaya. Nah, oke, yuk kita mulai untuk mengerjakan satu persatu. Dimulai diketahui gaya yang pertama 100 Newton, gaya yang kedua itu 50 Newton, namun tandanya negatif karena arahnya berlawanan dengan gaya yang pertama, dan kemudian massanya 10 kg. Yang ditanyakan tentunya yang pertama kita harus cari dulu F resultan atau Fr, dan yang kemudian yang kedua kita baru bisa mencari yang namanya percepatan. Nah, yang pertama untuk F resultannya berarti F1 ditambah dengan F2 sama dengan F1 nya 100 dan F2 nya adalah 50 dan bertandanya negatif karena berlawanan arah, maka besarnya F resultan adalah 50 Newton. Kemudian untuk percepatannya itu gaya dibagi sama massa. Gayanya 50 dari mana? Karena ini tadi F resultannya adalah 50. Terus kemudian massanya itu 10. 50 dibagi 10 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi meja tersebut itu mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berikutnya untuk latihan soal yang ketiga. Paijo mendorong meja yang masanya 20 kg dan meja mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya dorong Paijo tersebut terhadap meja? Diketahui masanya 20 kg, kemudian percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, kemudian yang ditanyakan adalah gaya F. Nah, maka F sama dengan M kali A. A adalah percepatan, maka M nya 20 dan percepatannya 2, maka besarnya gaya adalah 40 Newton. Yang berikutnya untuk latihan soal yang keempat. Paino mendorong meja dengan gaya 200 Newton dan meja bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah massa meja tersebut? Oke, diketahui gayanya 200 Newton, F nya 200, kemudian percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat.
Yang ditanyakan adalah masanya berapa. Nah, jawab, massa bisa dicari dengan formulasi gaya dibagi dengan percepatan. Gayanya 200 dan percepatannya itu 4. Maka massanya adalah 50 kg. Berikutnya kita masuk pada hukum Newton 3. Namun sebelum kita memahami hukum Newton 3, mari kita perhatikan dan amati tayangan video berikut ini. Amati apa yang dilakukan oleh dua orang tersebut. Ini ada dua orang, yang satu berkaos biru dan satu berbaju hitam. Nah, orang yang berkaos biru ini sedang memberi aksi. Nah, dan kemudian orang yang berbaju hitam ini memberi yang namanya reaksi. Jadi setiap ada aksi pasti ada reaksi. Yang akan dilakukan oleh dua anak ini. Nah, oke. Nah, anak ini sedang memberi aksi pada tembok, dan tembok itu memberi reaksi pada kedua anak ini. Kita amati juga salah satu video ini. Ini seorang bapak guru yang juga dia sedang melakukan aksi pada tembok, dan temboknya juga melakukan namanya reaksi pada bapak guru yang ini. Video tadi itu merupakan beberapa contoh fenomena yang terkait dengan hukum Newton 3. Newton, Sir Isaac Newton itu dalam teorinya yang disebut dengan hukum Newton 3 begini. Setiap benda yang memiliki massa jika mendapat gaya aksi, maka benda tersebut akan memberi reaksi yang berlawanan arah gaya yang bekerja dengan benda tersebut. Jadi kalau digambarkan seperti ini orang sedang memberi yang namanya aksi yang arahnya ke sini ya. Terus kemudian mobil ini, kendaraan ini memberi reaksi yang arahnya berlawanan dengan gaya aksi. Jadi aksi itu selalu berlawanan dengan reaksi. Nah, ini adalah latihan soal mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah. Silakan Anda siapkan pulpen, siapkan kertas, kemudian silakan ditulis soalnya, dan kemudian coba untuk dicari jawabnya. Selamat belajar, tetap di rumah, dan tetap semangat.